Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sati Septiani di materi perhitungan biaya variabel pertemuan ke-7. Jadi yang pertama kita bahas perhitungan biaya variabel alat untuk manajemen. Jadi di perusahaan manufaktur ini biasanya ada dua pendekatan untuk menetapkan biaya pokok dengan tujuan untuk menilai persediaan dan harga pokok penjualan, yaitu yang pertama ada pendekatan biaya penyerapan, lalu biaya variabel. Untuk pendekatan biaya penyerapan ini biasanya digunakan untuk laporan keuangan eksternal, sedangkan untuk biaya variabel biasanya digunakan untuk bahan pengambilan keputusan internal. Untuk pendekatan biaya penyerapan ini perhitungannya terdiri atas bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik tetap, dan overhead pabrik variabel. Metode ini sering disebut dengan full costing. Sedangkan untuk variabel sendiri itu terdiri atas bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik variabel. Metode ini sering disebut dengan marginal costing. Perhitungan biaya pokok per unit dengan biaya penyerapan dan biaya variabel. Jumlah yang diproduksi tiap tahun 6.000, biaya variabel per bahan baku langsung $2, tenaga kerja langsung $4, overhead pabrik variabel $1, beban penjualan dan administrasi $3, biaya tetap per tahun, overhead pabrik tetap $30.000, beban penjualan dan administrasi $10.000. Pertanyaannya, hitunglah biaya produk per unit dengan perhitungan biaya penyerapan dan hitunglah biaya produk per unit dengan perhitungan biaya variabel. Bisa dilihat untuk tabel yang tertera di biaya penyerapan, biaya produksi per unitnya $12 dan biaya variabel $17. Lalu kita membandingkan kemudian ada perbandingan. Kemudian kita akan membandingkan laporan laba rugi dengan perhitungan biaya penyerapan dan biaya variabel. Di sini sudah tertera laporan laba rugi dengan biaya penyerapan dengan laba operasional bersih 15.000. Lalu di sini ada dengan biaya variabel. Laba bersih operasionalnya 10.000. Pengaruh produksi laba rugi biaya penyerapan dan biaya variabel. Di sini ada 3 persamaan. Yang pertama, produksi sama dengan penjualan, lalu produksi lebih besar dari penjualan, lalu produksi kurang dari penjualan. 3 persamaan ini memiliki akibat terhadap persediaan. Yang pertama, produksi sama dengan penjualan. Yang pertama ada produksi sama dengan penjualan. Jika produksi sama dengan penjualan, maka tidak memiliki akibat apapun terhadap persediaan. Karena apabila produksinya sama dengan penjualan, maka persediaannya pun akan sama dengan periode sebelumnya. Hubungan antara laba bersih operasional, biaya variabel, dan biaya penyerapan. Apabila produksi sama dengan penjualan, maka perhitungan laba bersih operasional biaya penyerapannya itu sama dengan perhitungan laba bersih operasional biaya variabelnya. Lalu produksi lebih besar dari penjualan. Akibatnya, apabila produksi lebih besar dari penjualan, maka persediaan pun akan meningkatkan persediaannya untuk menutupi kenaikan produksi tersebut. Untuk perhitungan laba operasionalnya, perhitungan laba operasional biaya penyerapannya lebih besar dibandingkan perhitungan laba bersih operasional biaya variabel. Kenapa bisa lebih besar? Karena jika menggunakan perhitungan laba bersih operasional biaya penyerapan, maka biaya
biaya overhead pabriknya itu ditangguhkan ke dalam persediaan. Jadi BOP-nya itu masuk ke dalam persediaan. Yang terakhir ada produksi kurang dari penjualan. Jika produksi kurang dari penjualan, akibatnya terhadap persediaan yaitu apabila produksinya lebih kecil, maka persediaannya menurun. Berarti ini akan menurunkan persediaan. Bagian persediaan akan menurunkan persediaannya. Apabila bagian persediaan tetap menggunakan persediaan yang lama yang lebih besar dari biaya produksi, maka ini akan menjadi penimbunan persediaan, di mana hal itu tidak baik untuk perusahaan. Artinya perusahaan tidak memiliki manfaat jika dia memiliki persediaan yang cukup banyak namun produksinya menurun. Untuk perhitungan laba bersih operasional, biaya penyerapan ini lebih kecil dibanding perhitungan laba bersih operasional biaya variabel. Kenapa? Karena BOP-nya itu dilepaskan dari biaya persediaannya. Jadi tidak termasuk ke dalam persediaan. Lalu pengaruh perubahan produksi terhadap laba bersih operasional. Untuk biaya penyerapan ini, apapun perubahannya pasti di dalam biaya penyerapan ini akan terpengaruh. Berbeda dengan biaya variabel, walaupun ada perubahan kecil terhadap produksi, dia tidak terpengaruh apa-apa atau tidak terpengaruh terhadap perubahan produksi. Lalu, memilih metode perhitungan terhadap laba bersih operasional. Untuk biaya penyerapan ini biasanya digunakan oleh pihak eksternal seperti fiskal, debitur, kreditur, ataupun pemegang saham. Biaya penyerapan ini juga bisa digunakan untuk internal. Berbeda dengan biaya variabel. Kalau biaya variabel itu hanya digunakan untuk internal, seperti untuk pengambilan keputusan, untuk menerima atau menolak order, atau untuk menghitung insentif atau bonus. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.